Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu di rumah ya. Nah guys, sekarang di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan di IG PPI Tunisia. Akan tetapi guys, saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya yang paling hebat bagi saya. Yaitu siapa dia? Dia adalah Alasti Elva Mentari. Halo. Alasti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kalau misalkan biasa di PPI Tunisia atau di Tunisia itu, kalau misalkan nanya kabar itu biasa gimana? Labis alaikum. Labis alaikum. Habis. Alhamdulillah. Nah, gitu guys. Nah, jadi di sini Alasti ini dia mempunyai pengetahuan yang banyak. Maka dari itu, saya di sini ingin menanya-nanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan kalian kepada narasumber langsung, yaitu Alasti Elva Mentari. Bukan begitu, Bulas? Siap. Nah, gitu guys. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari ini, Bulas. Dari @precostegar. Katanya, salam admin. Di Zaitunah ada S2 jurusan Qiraat ya. Merci, katanya. Di Universitas Zaitunah ada yang S2 jurusan Qiraat, tepatnya di kampus Hadoroh di Jamia Zaitunah. Terus katanya di Bulas, kalau jurusan Qiraat itu tuh dia nggak pakai nggak pakai tesis. Jadi dia sistemnya ujian, habis itu lulus dapat ijazah S2 gitu. Iya. Bener nggak? Betul. Oh, jadi gitu guys. Di S2 nggak ada tesis untuk S2-nya, dan tapi tidak ada lanjutan Qiraat untuk S3-nya. Nah, kita langsung ke pertanyaan kedua dari @jendradiwang. Itu biaya pendaftaran sekalian pemberangkatan berapa, Kak? Oke. Untuk biaya pendaftaran sendiri di tahun 2020 sebesar Rp300.000, dan untuk biaya keberangkatannya saat ini adalah 13.500.000. Untuk rinciannya nanti kita taruh di sini ya. Cukup murah ya, Bulas ya. Kalau misalkan pendaftaran 300 dan cuma pemberangkatan doang yang mahal, karena tiket dari Indonesia dan ke Tunisia itu mahal banget ternyata. Betul, ya. dia mahal di tiket. Nah, oke, langsung aja kita ke pertanyaan ketiga, yaitu dari @alialhusn. Suka duka sekolah di Tunis apa, Kak? Terus alumni Tunis setelah pulang jadi apa, Kak, di Indo? Nah, ini nih guys nih, fun fact-nya nih, kalau kalian mau tahu, Alasti ini dia dukanya banyak banget di Tunisia. Nah, contohnya apa nih guys yang paling duka yang ini? Di sini itu memiliki metode yang sangat susah, bukan begitu, Blas? Betul. Yaitu metode manhajiyah. Jadi kalau misalkan kita menjawab soal itu harus dengan metode manhajiyah. Nah, metode manhajiyah nanti kita bakal dijelasin di video selanjutnya. Nah, sukanya apa sih? Sukanya efeknya ke Alasti sendiri, ke kita juga semua. Nah, itu tuh bisa mempelajari hal yang baru dari metode manhajiyah tersebut. Bukan begitu, Blas? Betul. Dan kalau misalkan kira-kira apalagi gitu suka-suka duka dan yang lainnya gitu, kalau misalkan bagian Suka duka di Tunis banyak banget ya. Sukanya tempat-tempat di sini memiliki banyak sejarah, dan tempat-tempat di sini bagus-bagus buat jalan-jalan, sekalian kita juga bisa dapat sejarah-sejarah apa aja sih yang ada di Timur Tengah ini gitu. Untuk dukanya di sini kalau bagi saya adalah di sini tuh banyak brakac atau pencuri. Iya guys, di sini banyak sekali brakac. Brakac itu, for information, brakac itu adalah pencuri-pencuri gitu. Nah, for information juga, di sini tuh terkenal banget dengan sejarah Islam banget. Betul. Islamnya keren banget dah pokoknya. Sejarahnya ya, bukan Islam di sininya. Nah gitu guys, langsung aja kita langsung ke pertanyaan keempat, 12 dari @gasan Octavian. Persyaratan apa aja, Kak? Apa ada tes hafalan? Persyaratannya cukup banyak, persyaratan berkas misalnya TOEFL dan lain-lain. Nanti kita sertain juga ya di sini untuk lebih lanjutnya. Dan apa lagi tadi? Apa ada tes hafalan? Tes hafalan nggak ada. Nggak ada guys, jadi aman-aman aja yang nggak hafal Quran. Tapi saya sarankan juga untuk menghafal Quran, karena hafal Quran itu sangat baik bagi kita semua. Kita minum dulu guys. Saya juga haus dari tadi ngomong. Ya nggak boleh. Belum mau minum? Bener. Udah ya. Kita langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya guys. Bagaimana efek keadaan sosial, politik, dan budaya Tunisia bagi mahasiswa Indonesia di sana? Dari @zamarkashi. Nah guys, gimana tuh, Bulas? Kalau misalkan dari budayanya sendiri di Tunisia itu gimana tuh, Bulas? Oke, kalau untuk budayanya di sini itu karena mereka adalah jajahan Prancis, banyak budaya-budaya yang udah ngikutin Prancis. Contohnya bahasa. Secara besar mereka ini berbahasa Prancis.
terus budaya-budaya dari pakaian, adat, itu udah ngikutin Prancis. Sampai-sampai kita kalau misalkan di pasar juga pakai bahasa Perancis biasa Betul. ditanya dari awal bonjour, combien, angginar sengsong. Kita di sini bisa dua bahasa Arab dan bahasa Perancis guys. Betul. Untungnya di Indonesia itu tuh. Nah terus kalau misalkan politik itu kita juga ada demo di sini biasa. Tapi kita kan sebagai orang-orang yang baru pendatang itu kita nggak ikut-ikut demo karena kita juga ngeri juga kan untuk demo. Dan di sini juga cerita aja ya guys nih, cerita aja. Kalau misalkan demo di sini nggak seru guys. Itu cuma sedikit. Iya, 40 orang, 30 orang. Kalau misalkan di Indonesia kan sekali demo banyak banget. Di sini cuma 30 orang. Gimana mau didengar kan suaranya apa pemerintah? Nah, kalau misalkan sosialnya gitu, Bulas, gimana tuh, Bulas? Kalau sosialnya, secara sosialisasi warga Tunisia sama kita yang ajanib atau warga asing di sini, mereka cukup ramah-ramah. Mereka nyapa kita di jalan, terus mereka juga kayak menghargai kita sebagai ajanib di sini. Iya, itu keren banget sih itu kalau misalkan orang-orang di sini ya sosialisasinya. Ya itu guys. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari @munzalanmi.official. Bagaimana kuliah S3 di Tunisia? Gimana tuh, Bulas? Kalau S3 sendiri, di sini dia udah nggak ada program untuk masuk kelas atau belajar di kelas bersama dosen. Iya. Tapi mereka setelah menentukan jurusan mereka langsung nulis disertasi. Setelah nulis disertasi selesai, revisi selesai, semua bisa langsung sidang. Jadi kalian juga bisa nulis di Indonesia. Betul. Atau dari negara lain. Nah, iya bisa begitu. Terus ke pertanyaan selanjutnya dari @rezisyah04. Untuk jurusan S2, peradaban dan bahasa Arab ada nggak, Kak? Oke. Kalau peradaban di sini ada namanya Hadoroh, dia ada di kampus Usuluddin atau di kampus Hadorohnya sendiri. Tapi kalau untuk bahasa Arab ada di 9 April kalau bahasa Arab itu tuh. Kita lanjut Bulas ke pertanyaan selanjutnya. Dari @aice_mariama. Life cost di sana berapa ya, Kak? Oke, buat living cost di sini, harga rumah kita mahasiswa biasanya adalah sekitar 100 dinar sampai 150 dinar atau sekitar 500.000 sampai 750.000 rupiah. Dan untuk biaya kampus untuk S1 di sini sebesar 60 dinar atau 300.000 rupiah. Terus untuk S2 sekitar 120 dinar atau kisaran di harga 600.000 rupiah. Setahun itu ya Bulas ya? Benar, setahun. Setahun ya guys, Itu bukan tahun. 1 bulan, setahun loh guys, murah banget loh. Betul. Terus untuk biaya makan, kalau biaya makan di sini, kalau misalnya kita kayak beli jajan atau di sini kayak ada makanan yang semacam Melawi atau kayak kebab di Indonesia itu seharga 15.000 rupiah atau 3 dinar sampai 7 dinar lah atau 35 dinar gitu. Itu cuma kita gimana cara kita ngirit. Tapi nih guys, ada matam jami namanya. Betul. Nah, matam jami itu matam khusus atau rumah makan khusus mahasiswa. Di situ murah banget. Betul. Itu 1 dinar kalian bisa makan 5 kali. Nah, 1 dinar itu sama dengan berapa, Bulas? 5.000 Rupiah. Jadi kalian 5.000 rupiah bisa makan ayam, bisa nambah 2 lagi. Nah, itu guys enak banget ya, Bulas ya. Betul. Terus kalau kuota, Bulas? Kalau kuota di sini kita biasanya beli yang 25 giga, berapa ya? 150.000 atau 30 dinar. Nah, tapi tenang aja guys, kalian bisa ngurus wifi kok di sini. Akan tapi guys, wifi di sini lama ngurusnya nggak kayak di Indo. Nah, ya nggak boleh ya. Lama banget saya aja nih guys. Itu buat wifi 3 bulan. Aduh, parah banget. Baru bisa. Itu udah bolak-balik ke Itu udah tempat bolak-balik wifi. ke tempat wifi-nya. Aduh, itu parah banget sih guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Banyak banget nih yang nanya-nanya ini nih, Bulas. Kapan buka pendaftaran? Bisa nggak kuliah sambil mulazamah? Dari @musayyaf. Coba gimana? Untuk pendaftaran 2021 ini dikarenakan COVID dari Talim Ali atau dari Kemendikti belum ada kabar sampai sekarang akan dibuka pendaftaran 2021 atau belum. Jadi kita PPI di sini bersifat membantu KBRI untuk membuka pendaftaran mahasiswa baru. Nah, sampai saat ini Kemendikti belum memberikan informasi kepada KBRI. Jadi sampai saat ini belum ada kabar kapan dibukanya. Jadi urutannya tuh dari PPI ke Kemendikti dulu. Kasih kabar ke KBRI. Kasih kabar ke KBRI. Ada ngasih pendaftaran. Ya, KBRI minta tolong ke PPI. PPI Tunisia, nanti kita yang bakal ngumumin di grup di IG PPI Tunisia. Betul. Nah, begitu. Jadi stay tune aja udah di IG PPI Tunisia. Nah, terus bisa nggak sih Kak kuliah sambil mulazamah atau talaki gitu loh? Oke, kuliah sambil mulazamah atau talaki tentu bisa. Itu pasti Contohnya Fajrul, dia udah kuliah aktif, organisasi aktif, talaki juga setiap hari.
Itu sih tergantung kita memanage waktu aja guys. Betul. Terus Kak, ada nih dari @raihanel Bantani. Prosedur pendaftaran kuliah di Tunis gimana ya? Prosedur pendaftaran. Oke, jadi nanti di IG PPI Tunisia akan kita umumkan pendaftaran. Terus sistematisnya adalah syarat-syaratnya pemberkasan misalnya. Terus pemberkasan dari surat TOEFL dan lain-lain. Nanti kalian lengkapin, terus kalian kirim ke email PPI Tunisia. Nah itu guys, jadi kalian udah stay tune aja kalau misalkan masalah pendaftaran di IG PPI Tunisia, lihat aja udah. Terus ada lanjutan lagi nih Jurul. Apa tuh? Habis berkas-berkas udah lengkap di panitia Camaba 2021 misalnya, nanti kita seleksi, terus kita kirim ke KBRI. Di KBRI diseleksi lagi nih berdasarkan nilai. Nah, terus kalau KBRI ini udah disaring, kita kirim lagi ke Kemendikti. Nah, jadi urutannya guys, PPI Tunisia, KBRI, Kemendikti di Tunisia. Nah, Bulas, untuk pertanyaan selanjutnya dari @irfan_zain. Selain kelengkapan berkas, hal apa yang paling jadi penentu untuk lolos seleksi studi master di Tunisia? Berarti S2 ya ini Bulas ya? Nah, gimana tuh? Selain kelengkapan berkas, yang menjadi penentu adalah nilai. Karena di KBRI akan diseleksi berdasarkan nilai TOEFL, nilai rapot, gitu. Nah, setelah nanti disaring nih nilai-nilai yang tertinggi dari semua pendaftar akan kita kirim ke Kemendikti. Nah, jadi untuk Bang Irfan, jadi fokus aja ke nilai-nilai TOEFL dan rapotnya tinggiin aja, udah gedein ya. Terus dari ini Blas, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. @ray_fan77. Apa ada beasiswa khusus dari lembaga di Tunisia untuk warga asing? Jadi kalau dari lembaga yang ada di Tunisia untuk warga asing Iya, gitu itu, ya di iya. sini. Sampai saat ini belum ada ya kalau yang lembaganya dari Tunisia. Tapi kalau dari lembaga-lembaga di Indonesia ada yang mereka memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang ada di Tunisia. seperti contohnya ada IKAS Darul Kolam, ada PCNU, dan ada Al-Kautsar. Betul. Nah, itu. Terus pertanyaan selanjutnya itu dari @lanang Hutama. Untuk alumni Timur Tengah, syarat S2 di sana apa aja? Nah, ini bisa dilihat di buklet PPI Tunisia. Nah, jadi untuk Bang Lanang, udah lihat aja ke buklet nih, ntar kita sisipin di link deskripsi di bawah ini. Nah, terus dari Fakhrul Razi Al-Qadri, batas umur untuk kuliah S2 atau S3? Ada batasan umur ya? Kalau misalkan Kayaknya S2 dan nggak ada. S3 nggak ada. Tapi batas lulus ijazah sebelumnya. Batas lulus ijazah sebelumnya. Jadi harus ada ijazah S1. Ya. Nah, nggak mungkin kan kalau misalkan SMA langsung S2. Iya, iya. Ya, iya, tapi maksudnya tuh ada batas tahunnya. Oh, batas tahunnya gitu ya, Bulas ya? Gitu. Terus dari @mahennas, berapa kuota untuk lulus di Tunisia? Kuota sendiri dalam 1 tahun kemarin adalah 30 orang. 20 S1 dan 10 orang S2 dan S3. Nah, gitu guys. Udah jelas kan? Terus nih ada lagi nih Kak. Dari siapa ini? Dari cendekiawan 6171. Kalau S1 Syariah Islamiyah Al Azhar, kalau lanjut S2 di sana, linear apa yang diambil? Katanya gitu. S1 Syariah Islamiyah di Al Azhar untuk kuliah di Zaitunah misalnya. Di sini di Universitas Zaitunah sendiri ada jurusan Syariah wal Qanun. Di sini belajar tentang syariat Islam dan juga undang-undang atau konun Tunisia. Jadi konunnya Tunisia bukan Indonesia ya. Betul. Kalau misalnya kalian mau konun di Indonesia, kuliah jadi soal Indonesia. So guys, alhamdulillah kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi guys, nggak semua pertanyaan kalian yang kita jawab. Karena ada pertanyaan yang sama dan juga ada yang pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjawabnya. Dan itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, saya Fajrul. Saya Lasti, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.